Pulau Jawa darurat COVID-19. Pernyataan ini bukan hanya pernyataan menakut-nakuti saja, tapi fakta adanya. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPN) Erlangga Hartarto menyebut, Pulau Jawa berkontribusi 52,4% terhadap penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Usai Lebaran Idul Fitri terjadi peningkatan daerah berstatus zona merah corona. Merujuk situs covid19.go.id, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat ada 17 daerah berstatus zona merah corona per 6 Juni 2021. Jumlah itu meningkat dari pencatatan per 30 Mei 2021 yang hanya 13 daerah berstatus zona merah corona. Di Jawa Timur misalnya, kasus COVID-19 di Bangkalan Madura melonjak tajam. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur, Agus Sugianto Zain menyebut, mayoritas kondisi pasien COVID-19 di RSUD Sarifah Ambami Rato Ebu atau Samrabu, Bangkalan tidak dapat bertahan lama. Tak sampai 24 jam mendapat perawatan, mayoritas pasien meninggal dunia. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tak menampik hal ini. Menurutnya budaya dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap COVID-19 jadi penghalang tracing di wilayahnya. Dan budaya. Kami baru saja bicara dengan Dr. Kohar, yaitu Ketua Tim Tracing. Kami tanya bagaimana progresnya. PCR-nya ada yang positif, tetapi hanya 2 yang kemudian dirujuk ke Badiklat, itu pun di Bangkalan, tapi bukan dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Yang lainnya memilih bahkan bersikukuh dengan sangat keras untuk tetap melakukan isolasi mandiri di lingkungan masing-masing. Nah, kiai-kiai sudah turun, Ketua PCNU sudah berstatement mengatakan bahwa ini jangan dianggap sebagai sebuah pemberontakan, tetapi memang butuh upaya untuk menggunakan pendekatan yang lebih merakyat. Kita akan terus mencoba cara-cara, termasuk kalau nggak salah ada kiai lagi yang akan turun untuk menyampaikan ke wilayah tersebut mengenai pentingnya bekerja sama dalam upaya tracing. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Status zona merah diberikan kepada 8 daerah di Provinsi Jawa Tengah pasca lonjakan kasus COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut status zona merah diberikan kepada Brebes, Tegal, Kudus, Jepara, Pati, Demak, Grobogan, dan Sragen. Ganjar meminta beberapa kabupaten kota lainnya di sekitar daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan jumlah tempat tidur dan tempat isolasi rumah sakit. Saya mintakan kepada kawan-kawan di kabupaten kota untuk menyiapkan tambahan tempat tidur, untuk isolasi rumah sakit, ICU, isolasi terpusat, ya. Mereka kita siapkan, kita minta untuk siapkan semua dan kita siap untuk membackup. Yang kedua, kita mau tingkatkan vaksinasi wabil khusus di 8 kabupaten kota ini, wabil khusus. Tadi kita sudah minta tambahan vaksinasi dari Pak Menkes dan insya Allah nanti Pak Menkes akan kirim paling tidak 25.000 per daerah merah ini. Sementara itu, Jawa Barat juga kembali masuk menjadi zona merah. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uur Zanul Ulum, positif terinfeksi virus corona COVID-19. Lonjakan kasus ini telah diprediksi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus COVID-19 biasa terjadi pada minggu ke-5 hingga minggu ke-7 pasca libur panjang berakhir. Sehingga sampai saat ini, Kementerian Kesehatan terus memantau pertambahan kasus aktif hingga awal Juli mendatang. Kami sebagai Kementerian Kesehatan mempersiapkan kondisi terburuk kalau misalnya semua pasien mesti masuk rumah sakit. Sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kita mempersiapkan 72.000 tempat tidur isolasi. Pada saat tanggal 18 Mei baru terisi sekitar 22.000, sekarang memang ada kenaikan sampai ke 31.000. Tetapi alhamdulillah kita masih memiliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup. 72.000 dan 31.000 sudah terisi. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5-7 minggu sesudah liburan.
COVID-19 bentuknya memang tak kasat mata, tapi dampaknya sangat nyata. Butuh kesadaran bersama untuk menangani virus pandemi ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.